Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Abdiah dengan NIM 12320823522. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang dimana di sini saya akan membahas pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Oke, yang di sini yang pertama kita bahas itu adalah biografinya Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ini adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi. Dikenal dengan panggilan Waliuddin Abu Zaid, Qadhi Al-Qudat. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ia bermazhab Maliki, muhadis Al-Hafiz, pakar ushul fikih, sejarawan, pelancong, penulis, dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliuddin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Nah, salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun ini adalah kitab Al-Muqaddimah, yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan, karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi, dan merupakan jilid pembuka dari 7 jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah ini mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa atau daulah, dan peradaban atau umrah. Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. Al-Muqaddimah ini juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinil Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Nah, berikut ini diuraikan beberapa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonomi modern. Wawasan Ibnu Khaldun ini terdapat terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh ke depan, sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya ini hampir 6 abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan kembali, karena merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Nah, yang pertama itu ada persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah bagian kelima. Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut. Yang pertama, sudut tenaga, dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi pada tenaga untuk mengerjakan barang-barang atau objektif, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau subjektif, dinamakan ma'ashi atau penghidupan. Yang kedua itu ada tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau masal subjektif, dinamakan tamanwul atau perusahaan. Nah, adapun dari jurusan kegunaannya ini terdapatlah dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rezeki. Nah, ini disebut 55 kali di dalam Al-Quran dengan 77 kata yang sama. Nah, yang kedua, kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedang kepentingan orang yang mengerjakan tidaklah menjadi tujuan utama. Hal ini dinamakan kasab, disebut 67 kali dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Dia menulis sebagai berikut. Sesudah demikian, Allah telah menjadikan pula dua barang galian yang berharga, ialah emas dan perak, menjadi bernilai di dalam perhubungan ekonomi. Keduanya menurut kebiasaan menjadi alat penghubung dan alat simpanan bagi penduduk dunia. Jika terjadi alat penghubung dengan lainnya pada beberapa waktu,
maka tujuan yang utama tetap untuk memiliki kedua benda itu di dalam peredaran harga-harga pasar, karena keduanya terjauh dari pasar itu. Akhirnya, Ibnu Khaldun meramalkan bahwa kedua barang galian ini nanti akan mengambil tempat yang terpenting di dalam dunia perekonomian. Ialah melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha atau makasib. Yang kedua, menjadi alat perhubungan seperti devisen atau kaniyah. Dan yang ketiga, menjadi alat simpanan di dalam bank-bank atau zakhirah. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah corak pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi Islam. Yang pertama, Ibnu Khaldun menjelaskan motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhan itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk memahami motif kedua harusnya dipandang dari 2 sudut, yakni sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Nah, yang kesimpulan kedua itu adalah Ibnu Khaldun meramaikan bahwa emas dan perak akan mengambil tempat yang terpenting dalam dunia perekonomian, yakni melayani 3 kepentingan, yaitu yang pertama, menjadi alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha. Yang kedua, menjadi alat perhubungan seperti devisen. Dan yang ketiga itu menjadi alat simpanan di dalam bank-bank zakhirah. Itu tadi presentasi saya tentang materi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.